Apa? Supir sampah? Muhun. Oh, kunaon Pak dibawa ka dieu Pak? Dan tiasa buang Pak. Kunaonnya? Nah, dengan kalau di Anu halangan itu dah. Anu ngahalangan? Hah? yang terang. Nah, ditutup eta lagi gerbang oge. Gerbangnya ditutup. Yang di sono itu Kang ya? TPA-nya. Maksudnya itu. Dari kemarin sore. Ya, bisa. Oh, dari kemarin Kemarin kan di Kemarin sore. sorenya. Jam 5. Oh jam 5 sore. Ya, Sampai sekarang belum. Ditutup kenapa? Yang nutup siapa yang nutup? ya tahu. Kalau mobil sampah kemarin Berarti mobil nggak bisa masuk ya? nggak bisa. Di pagar berarti ya? Iya. Kemarin jam 5 saya buang, nggak bisa, suruh pulang lagi ke sini. Ada Kang supirnya? Saya ke ininya pengangkutnya. Iya pengangkutnya maksudnya. Ngambil gambar Mas sono. Nggak itu aja tuh. Ada berapa? Hitung aja Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini bro, mobil-mobil yang terparkir di kantor dinas lingkungan hidup bawa sampah, sampahnya lumayan banyak juga. Ini mereka nggak bisa masuk ke TPA Panembong. Nanti kita ngobrol-ngobrol kenapa penyebabnya ya. Wih, lumayan bau juga bro. Ini yang beberapa menit doang kan, apalagi mereka ya petugas yang ngambil sampah. Ya Allah, kasihan juga. Kan dia ngangkut bah hadis ini. Itu mana? Halo bro, ini update-nya nih masalah sampah. Ini update terbaru masalah sampah bro. Ya jadi gini bro, sebelum-sebelumnya kita menayangkan soal masalah mobil 13 kendaraan yang rusak. Kemarin ada masa yang demo tentang permintaan secepatnya dilakukan pengalihan TPA dari Panembong ke Jalupang. Hari ini mobil angkutan sampah nggak bisa masuk bro, katanya di lokasi Panembong ditutup. Jadi sampah-sampah ini dibawa ke kantor dinas lingkungan hidup. Ini masalah baru. Boleh ini sampah, tapi ini harus disikapi secara serius. Mudah-mudahan pemerintah secepatnya ada solusi bro. Karena 1 hari 2 hari saja tidak ditangani sampah ini menjadi masalah kesehatan dan sebagainya. Oke bro, kita doakan semoga masalah sampah ini segera selesai. Jangan sampai berlarut-larut. Sekarang saya ada di warung kopi, warung nasi di Dinas LH. Ini dekat banget sama tempat sampah, mobil-mobil angkutan sampah. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya mau konfirmasi ke orang yang berwenang tentang sampah yang balik lagi nggak bisa masuk ke TPA Panembong. Kenapa? Karena ada berapa banyak mobil yang nggak bisa masuk. Nah, di samping saya sudah ada Pak Dito, Kepala Bidang Kebersihan, Pengolahan sampah, Pengolahan sampah dan limbah B3. limbah B3. Oke Kang, ini sebenarnya ada masalah apa lagi sih Kang? Mobil nggak masuk ke TPA Panembong. Sebetulnya ini mah masalah teknis biasa, dalam artian ada keterlambatan pengiriman BBM aja sih. Oh, pengiriman BBM. Pengiriman BBM untuk di TPA. Jadi alat berat tidak bisa beroperasi karena BBM terlambat. Oke. Akhirnya Ya ketika nggak beroperasi alat berat itu? ya kendaraan jadi nggak bisa membuang di sana, jadi bawa lagi ke sini pulang. Katanya Kang ada ini Kang, jalan yang masuk ke sana ditutup di portal. Bener nggak sih? Di portal Jadi mobil ini nggak bisa masuk, maksudnya itu. Kenapa mereka balik lagi? Bener nggak itu? di portal selama informasi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hanya masalah BBM. Karena sampahnya udah menumpuk di sampai jembatan Timang. Oke. Jadi untuk manuver membuang sampahnya nggak ada gitu. Oh, artinya sudah overload Iya, Kang ya. perlu memang overload. Kang, solusinya Kang, kalau di sana sudah overload, mobil bisa balik lagi nggak bisa ngebuang sampah. Jadi gimana solusi kita? Ya solusinya berarti kita nunggu
sementara waktu lah gitu kan, berarti kan pengen pindah ke Jalupang dalam waktu kalau bisa segera gitu kan. Cuman aspek yang menjadi kita terlambat untuk pindah karena dokumen-dokumen perencanaan kita belum tuntas gitu. Oke. Sekarang FS udah, DED udah, mungkin kita masalahnya di AMDAL. Iya. Menurut informasi dari Pak Kadis Masih di provinsi ya. udah diproses ya. Lagi diproses. Gitu. Iya. Tinggal menunggu itu aja. Tapi kan gini Kang, kalau kita nunggu sampai itu clear Kang ya, persyaratan administrasi. Ini kan butuh waktu lama Kang. Sementara sampah harus dibuang ke TPA Panembong aja udah nggak bisa nerima nih. Mungkin nggak sih kita bisa buang ke Jalupang? Belum bisa, karena minimal fasilitas yang ada di Jalupang itu kan pertama mungkin kendaraan ya, jalan akses masuk Iya betul. harus prioritas. Kedua, zona landfillnya, zona untuk membuang sampahnya itu harus disediain dulu. Harus jelas posisi Iya, titik-titiknya jadi ya. kan minimal kita ada istilahnya menggali lah ya, menggali tanah, bikin cekungan dan dilapisi lapisan biomembran biar nggak air sampahnya itu nggak nyerap langsung ke lingkungan. Buat serapan. Terus nanti kita ada bikin juga aliran airnya, ada kolam Oke. pengolahan Harus dibuat limbahnya itu. juga, IPAL kayak gitu. Itu dulu lah, minimal itu dulu yang harus perekaman. Jadi gimana Kang? Ini sampah numpuk, Panembong nggak bisa masuk. Sementara masuk ke Jalupang juga Ya, belum bisa. paling Apa yang lakukan? paling kita, karena ini mohon maaf sebelumnya, ini kan ranahnya tupoksinya beda ya. Oh iya. Ya. TPA UPTD kita hanya bidang pengolahan sampah kebersihan itu tupoksinya hanya melakukan pemilahan, pengangkutan dari masyarakat Oke. dari TPS ke TPA. TPA, oke. Nah, cuman dari saran paling selama menunggu TPA yang baru dibangun selesai kita bisa buang ke sana, minimal paling penataan TPA aja dulu gitu. Oh, dirapikan dulu di Panembong sebelum gitu supaya minimal ada di trap gitu, supaya kalau misalnya ini supaya nggak longsor juga, gimana caranya seperti itu. Oke. Artinya Seperti itu. sementara ini masih tetap pakai Panembong dengan kondisi yang sudah krodit kan? Iya, Sampai supaya menunggu Jalupang betul, gitu udah siap. Oke bro, emang ini masalah sampah, tapi jangan dianggap ini kelas-kelas sampah, ini masalah besar bro kalau nggak segera diselesaikan. Panembong sudah krodit, sementara Jalupang belum kelar. Ya mudah-mudahan kemudian ini menjadi masalah serius, bukan masalah serius sebenarnya. Artinya masalah yang harus dilakukan secara serius. Kita secara serius. Apakah pihak pemerintah, apakah misalnya Pak Bupati menyampaikan berkoordinasi komunikasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, karena kemarin saya ngobrol sama Pak Kadis itu, ini ada masalah yang memang ini membutuhkan biaya besar, miliaran, puluhan bahkan ratusan miliar katanya, dan ini nggak sederhana. Kayaknya Subang nggak mampu deh untuk menghadirkan uang sebesar itu, maka ini harus secepatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena kalau dibiarkan ini menjadi masalah yang sangat serius, apalagi ini musim hujan. Oke bro, thanks. Jangan lupa subscribe Bali Mude, like and share dan komen.